Oke, setelah sebelumnya teman-teman belajar tentang konfigurasi bridging mikrotik di VirtualBox, sekarang kita akan masuk ke konfigurasi static routing mikrotik di VirtualBox. Seperti biasa, saya menggunakan di sini ada pen ya. Kita akan mulai membahas dari topologinya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya teman-teman di sini ada yang udah tahu belum sih apa itu routing? Nah, mungkin di sini saya akan mengingatkan kembali. Jadi, routing adalah sebuah proses untuk pemilihan jalur untuk meneruskan paket-paket dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Routing juga dapat diartikan sebagai metode penggabungan beberapa jaringan sehingga paket-paket data dapat dikirimkan dari satu jaringan ke jaringan selanjutnya. Dalam artian mungkin kalau saya secara gampangnya itu mengartikannya routing adalah menggabungkan dua jaringan atau lebih. Kalau kemarin kita belajar bridging, dia menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface yang sama di bridge. Nah, kalau routing sebenarnya mirip-mirip menggabungkan juga, cuman kalau routing itu yang digabungkan adalah networknya, jaringannya. Seperti itu teman-teman. Jadi walaupun dia berbeda interface, tetapi antara masing-masing network, masing-masing jaringan ini bisa saling terkoneksi, bisa saling berkomunikasi, bertukar data karena sudah di routing. Nah, routing sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada yang namanya static routing seperti yang kita akan pelajari di video ini, dan yang kedua itu adalah dynamic routing. Mungkin nanti di video selanjutnya kita akan membahas apa itu dynamic routing. Nah, sekarang kita fokus ke static routing. Nah, di static routing ini enaknya adalah kita bisa menentukan secara manual. Jadi dalam pemantauan itu kita bisa lebih efektif karena kita bisa menentukan jalur-jalurnya gitu. Misalnya dari router 1 mau ke router 2, atau dari jaringan 1 mau ke jaringan 2, jaringan 3 ke jaringan 4 itu lewatnya mana. Jadi kita yang tentukan sendiri gitu. Itu enaknya, dan kita untuk troubleshootingnya juga lebih mudah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika jaringannya sudah skalanya besar. Kalau masih seperti topologi di sini ya, ini masih kecil banget gitu ya. Cuman ada Cuman ada 2 router gitu. Sebagai contoh kita belajar untuk static routing. Tapi kalau misalnya kita sudah skalanya besar, itu saya rasa itu udah nggak relevan lagi kita menggunakan static routing. Nah, kita bisa menggunakan dynamic routing. Nah, di sana ada OSPF, ada IGRP, ada BGP dan seterusnya. Bedanya kalau saya kasih gambar sedikit, di dynamic routing itu penentuan jalur-jalurnya, misalkan dari router 1 ke router 2, router 3 ke 4 dan seterusnya itu secara dynamic, secara otomatis. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita fokus lagi ke static routing. Nah, kita akan mulai dari topologi. Seperti yang teman-teman lihat, sebenarnya untuk topologinya sendiri itu tidak jauh berbeda dengan topologi sebelumnya. Kalau kita di video sebelumnya itu kita bahas bridging ya, topologi mirip-mirip seperti ini ya. Karena kita pakai VirtualBox sebagai media untuk pembelajarannya, karena kita tidak memiliki router mikrotik asingnya ya, kita menggunakan VirtualBox untuk prakteknya ya, untuk demonstrasinya ya. Seperti biasa, kalian tuh harus pastikan kalian memiliki akses internet. Nah, akses internet ini masuk ke handphone. Kalau di sini saya menggunakan smartphone saya tethering, lalu masuk ke laptop saya melalui WiFi ya. Kalau misalkan di sini teman-teman, Pak, saya tidak pakai smartphone, saya pakainya kabel, misalkan dicolok. Saya pakai PC, ya nggak jadi masalah. Berarti nanti intinya dari laptop atau PC asli kitanya nih, kita jangan lupa share ke adapter host only yang ada di VirtualBox. Jadi seperti biasa, langkah awal yang harus teman-teman lakukan adalah
men-share si jaringan WiFi teman-teman atau jaringan LAN teman-teman ke VirtualBox host only. Nah, untuk caranya seperti apa? Yang lupa silahkan bisa lihat di video konfigurasi part 1. Oke ya, jadi jangan bosan-bosan untuk mengulang lagi karena terkadang konfigurasinya itu terjadi bugs atau error. Jadi alangkah baiknya kita share unshare lagi. Nah, setelah sudah sampai di sini, berarti kita tinggal masuk ke routernya. Nah, untuk router 1 ini kita menggunakan IP-nya 192.168.137.100 karena kita menggunakan gateway-nya itu 137.1. Lalu di router 1 ini seperti yang bridging kemarin, kita aktifkan 3 buah interface, yaitu Ether 1 dia ke adapter host only, Ether 2 ke client 1, IP-nya itu 192.168.10.1. Di sini mungkin saya ingin teman-teman itu mengikuti coba untuk sama persis dulu seperti konfigurasi yang saya sampaikan di video ini, karena untuk memperkecil kesalahan dalam konfigurasi. Setelah teman-teman sudah bisa paham tentang materi routing di video ini, silahkan teman-teman explore untuk menggunakan IP secara bebas. Tapi kalau misalkan memang teman-teman sudah yakin, sudah paham mau menggunakan IP bebas dalam artian teman-teman yang menentukan sendiri ya, tidak sama persis dengan video ini. Itu nggak jadi masalah, yang penting kalian paham. Oke ya, Ether 2 itu ke client, lalu Ether 3 itu kita pakai IP 10.10.10.2 itu menuju ke router kedua. Nanti di router kedua kita aktifkan 2 buah interface. Interface Ether 1 itu menggunakan IP 10.10.10.3. Nah, antara router 1 dan router 2, ini kan router 1 itu terhubungnya lewat Ether 3, router 2 itu lewat Ether 1. Nah, mereka itu harus dalam satu network yang sama. Network di sini berarti yang 10.10.10. 10.10.10. Karena di sini saya menggunakannya itu slash-nya /24 atau prefix 24. Nah, kalau misalkan prefix 24 berarti net ID-nya itu ada di 3 oktet pertama, di 10, 10, lalu 10 lagi. Nah, oktet terakhir atau oktet keempat itu adalah host ID. Karena kita menggunakannya /24 berarti host adalah di oktet keempat. Nah, antara router 1 dan router 2 itu dia harus dalam satu network yang sama. Nah, setelah itu di router 2 untuk Ether 2-nya kita menuju ke client 2 dengan IP 192.168.20.1. Nah, yang harus teman-teman pahami adalah antara gateway yang ada di router 2 untuk jaringan kliennya atau jaringan lokalnya dengan gateway yang ada di jaringan lokal yang diberikan oleh router 1 untuk kliennya itu dia berbeda network. Yang router 1 untuk jaringan lokalnya itu adalah 192.168.10.1. Untuk router 2 jaringan lokalnya adalah 192.168.20.1. Secara config, kalau misalkan teman-teman sudah memberikan IP semuanya ini, antara klien 1 dan klien 2 ini masih belum bisa terkoneksi. Kenapa? Karena dia berbeda network. Pasti nanti ketika teman-teman ping, jawabannya kalau tidak request timeout, pasti destination unreachable. Intinya belum reply from bla 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 bla. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk topologinya seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa ikutin untuk settingan-settingannya. Nah, selanjutnya di sini saya ingin membahas yang tidak kalah penting, yaitu tentang rumus routing statik. Di sini sebenarnya rumusnya simple banget. Yang kalian harus pahami adalah dari mana, mau kemana, dan lewat mana. Maksudnya apa sih? Jadi contoh gini, saya dari klien 1. Nah, misalkan di sini di klien 1 saya kasih IP 192.168.10.100.
Berarti addressnya ya 100 ya. Lalu di sini klien 2-nya yang ada di router 2 atau di jaringan tetangganya 192.168.20.100. Ini sama-sama pakainya prefixnya /24 ya teman-teman ya. Jangan sampai salah. Nah, dari mana? Berarti saya dari sini 192.168.10.100. Mau kemana? Saya mau ke sini. Nah, kalau misalkan saya gambarkan pakai brush aja deh kayaknya. Saya dari sini mau ke sini. Sorry, saya ganti warnanya jadi orange aja biar pembeda. Saya dari sini mau ke sini kan. Nah, dari 192.168.10.100 saya mau ke 192.168.20.100. Nah, setelah itu kita lewat mana? Dari mana? Dari sini C1 mau ke C2. Lalu dari C1 C2 lewat mana? Nah, di sini yang harus kalian perhatikan adalah IP yang 10.10.10.10.3. Seperti itu teman-teman. Ini bisa disebut adalah next hop atau gerbang berikutnya. Jadi kalau misalkan teman-teman anggaplah di sini rumah, gitu ya. Ini rumah kalian, ini rumah tetangga kalian. Nah, kalian mau ke kamar teman kalian. Ini ada kamar kalian nih. Ini kamar teman kalian. Nah, dari kamar kalian mau keluar, otomatis tinggal keluar kamar kalian, terus keluar rumah kalian kan, pintu gerbang rumah kalian kan. Tanpa harus ada permisi dan lain sebagainya, tanpa harus ada izin, betul ya. Nah, tapi kalau kalian mau masuk ke kamar teman kalian, nggak mungkin kan tiba-tiba kalian bisa langsung masuk. Dan nggak bisa juga gitu, kalian harus ketok dulu kan rumahnya, dibukain atau enggak. Nah, disitulah peran si routing. Dan disitulah peran kita memasukkan IP 10.10.10.10.3 sebagai gateway-nya. Jadi, kalau misalkan nanti kita config, ada yang namanya destination address, ada yang namanya gateway. Seperti itu teman-teman. Ada destination address, ada gateway. Nah, destination address-nya adalah 192.168.20.100. Gateway-nya adalah 10.10.10.10.3. Jadi dari 192.168.10.100 mau ke 192.168.20.100 itu dia melewati gateway-nya 10.10.10.3. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan teman-teman dari 192.168.20.100 kita rubah warna ungu aja. Saya mau ke sini. Kita lakukan hal yang sama. Berarti untuk destination address-nya itu kita isikan IP 192.168.10.100 di konfigurasi router 2 ya. Lalu untuk gateway-nya kita isikan ini IP-nya 10.10.10.10.2 sebagai gateway-nya. Setelah kalian setting dari router 1 ke router 2 di routing, router 2 ke router 1 di routing, maka antara klien 1 bisa saling terkoneksi walaupun dia berbeda network. Nah, itulah salah satu fitur yang ada di MikroTik, yaitu routing. Teknik routing ini yang bertujuan untuk menggabungkan atau menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda agar bisa saling terkoneksi. Nah, begitu juga kalau misalkan kalian ingin menambahkan lagi, misalkan di sini ada router lagi, router baru, saya kasih namanya misalkan router 3. Misalkan kalian di sini ada yang mau gitu coba ya, saya cobalah mau 3 router ya nggak apa-apa gitu. Ada router 3, misalkan IP-nya di sini
dia 10 10 10 1 seperti ini teman-teman. Lalu dia dari sini ya ke sini. Aduh, sorry. Nah, seperti ini dia mau terhubung. Nah, sudah. Berarti nanti kalian juga harus setting IP di sini. Ini berarti kalian harus tambahkan ether lagi ya kan? Harus tambahin ether. Misalkan ether 4 kan. Kalau misalkan kalian mau terhubungnya ke router 1, tapi kalau kalian mau terhubungnya ke router 2, berarti di router 2 yang harus ditambahkan adapter lagi, interface lagi. Contoh berarti di sini kita harus setting IP 10.10.10.4. Nah, yang di router 3 dia IP-nya adalah 10.10.10.1. Ya udah, teman-teman tinggal lakukan hal yang sama seperti yang teman-teman konfigurasi di router 1 dan konfigurasi di router 2. Kalian juga konfigurasi di router 3. Contoh di router 3 juga berarti kan punya klien ya. Betul ya teman-teman ya. Dia juga punya klien. Kliennya di sini misalkan. Lalu saya kasih namanya C3. Saya kasih nama C3 ya. Nah, seperti ini. Berarti kita tinggal setting lagi si router 3-nya di sini IP-nya misalkan 192.68.30.1. Nah, ini adalah IP gateway ya. Gateway yang router 3 berikan untuk jaringan lokalnya sebagai nanti gateway di C3. Nah, si C3-nya kita kasih IP lagi 192.68 misalkan 30.100. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, kalian tinggal lakukan aja hal yang sama seperti yang kalian konfigurasi di router 1 dan router 2. Misalkan dari berarti ini saya ini aja warnanya. Beras. Saya dari sini. Saya mau kemana? Saya mau ke ini misalkan nih. Saya mau ke sini. Saya dari 192.168.30.100. Saya mau mengakses 192.168.20.100. Berarti dari mana? Dari 192.168.30.100 atau si klien 3. Saya mau ke klien 2, 192.168.20.100. Lewat mana? Berarti ingat, next hop. Next hop-nya adalah router 1. Nah, dari router 3 ke router 1, dia lewat gateway-nya mana? Berarti yang ini. 10.10.10.10.4. Ya udah, tinggal teman-teman tulis aja gateway-nya 10.10.10.4. Destination-nya ini 192.168.20.100. Nah, terus kalian lakukan hal yang sama juga. Seperti itu teman-teman. Jadi, kalau misalkan sudah di routing dari router 1 ke router 2 dan sudah bisa saling routing, kalian tinggal tambahkan aja routing dari router 3 kalau mau ke router 2. Ditambahkannya manual seperti itu teman-teman. Jadi, kalian nggak usah buat dari router 3 bikin lagi yang 10.10.10.3 gateway-nya. Enggak. Ingat, hanya next hop-nya saja atau tetangganya saja. Karena dipastikan router 1 dan router 2 ini sudah bisa saling terhubung. Jadi kalian hanya perlu config si next hop-nya saja. Oke. Mungkin untuk penjelasan topologinya seperti itu. Nanti kita akan masuk ke konfigurasinya.